berat ini. Nah, kita pikir kita harus jernihkan ini juga. Kebetulan dari wilayah Bank BRI juga udah menyatakan tidak ada uang yang masuk ke Balia. Jadi ini posisinya aman lah ya untuk sementara nih ya kan. Nah, tapi kalau nggak kita buka ini alasan cerainya ini tentunya berbahaya juga, karena desas-desus di wilayah Sulawesi Utara itu udah tinggi banget nih. Ada urusan apa nih Mbak Lia dengan suaminya nih kan, gitu kan. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita buka apa sih penyebab ini bercerai dan kenapa ini harus disampaikan secara transparan ke media supaya nanti tidak timbul kesalahpahaman. Daripada jadi desas-desus, kita sampaikan saja bahwasanya kita Mbak Lia ini bercerai didampingi oleh saya adalah salah satu poin utamanya karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh suaminya Mbak Lia, Pak Munawir ini alias Pak Buta, yang mengambil uang dari Bank BRI kemudian sebesar 27 miliar dipakai buat judi slot 303 nih ya kan. Nah, ini kemudian Mbak Lia nggak tahu sama sekali. Nah, kemudian dicek ke bank juga, lewat pimpinan bank memang tidak ada uang yang mengalir ke rekeningnya Mbak Lia gitu. Nah, tapi desas-desus ini kan tinggi di wilayah Sulawesi sana kan, sehingga mau nggak mau Mbak Lia harus memutuskan bercerai, menghindari kemudaratan. Yang kedua, kemudian menjadi terang bahwasanya apa penyebab bercerainya. Kalau cerai karena selingkuh mungkin nggak sampai ke media, ini kita nggak ceritakan kan, tapi karena ini cerainya karena judi online, salah satu penyebab rusaknya bangsa ini kan judi online ya. Kebetulan saya nggak pernah ikut judi online atau teman-teman ya. Jadi memang itu persoalannya. Nah, ini kita juga nggak tahu kenapa Bank BRI bisa bobol nih senilai 27 miliar ini. Kepala cabang ini kan, kita nggak tahu juga kenapa sistemnya bisa bobol ini satu hal tersendiri juga. Persoalan pidana sendiri yang sedang diproses oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Satu hal kita bercerai karena salah satu penyebabnya adalah ini juga. Jadi bentuk perorang dari itu seperti apa sih? Kalau aku ke Jakarta kan memang kabur ya. Karena kalau aku nggak kabur dari kota mana? Dari Manado. Dari kota Manado? Saya dari kita tuh dinas di Tondano. Karena dia ada kasusnya, jadi kita pindah ke Manado. Saya masih dampingi semua, saya masih packing, saya masih dampingi dia. Meskipun ada masalah, tanggal 2 itu saya tahu ada masalah, saya masih dampingi. Terus kita pindah ke Manado, kontrak di sana, terus masih di sana siapa sama dia gitu kan. Tapi kesini kan saya namanya manusia nggak kuat gitu kan, tiap hari ngeliat dia gitu. Dengan gimana saya ke depannya ya, karena udah nggak ada tanggungan sama sekali kan. Dan harus terus berjalan gitu kan, hidup harus berjalan. Saya mau gimana gitu, saya bilang sama dia, tapi dia belum boleh saya pergi gitu kan. Jadi saya minggat lah bahasa kasarnya kan, saya minggat ke Jakarta tuh nggak bawa apa-apa. Nah, dari situ mulai keluarganya satu persatu. Mungkin awalnya baik-baik gitu, saya cuma bilang gini, tolong jangan ganggu saya dulu saat ini, karena saya pengen fokus dulu gitu loh, fokus ke diri saya harus ngapain di Jakarta, bagaimana saya bertahan hidup di Jakarta, karena kok aset sih udah nggak ada, akan disita kan, pasti akan disita, dan uang di ATM pun udah nggak ada sama sekali. Jadi tapi mereka kayak nggak terima gitu, terus sama WA telepon, dan itu nggak bisa aja. Jadi kayak lu tuh jangan keluar di luar, lu tuh suami lu itu di sana itu kasihan, gak gini, kasihan apa? Saya bilang gitu. Tiap hari masih video call saya pakai nomor handphonenya sipir kok, dan itu pun ibu saya masih berkomunikasi baik. Di sini enak yang makan 3 kali sehari, dia bilang seperti itu sama saya di video call. Seperti nggak ada penyesalan. Saya bukan bilang dia nggak menyesal ya, tapi dengan dia ngomongnya begitu mungkin dia menghibur dirinya sendiri gitu. Tapi dia nggak mikir, saya mau apa? Lu di Jakarta ngapain yang di Jakarta makan apa? Sedangnya tanyakan itu kayak ke saya gitu. Karena mungkin dia pikir ya. Dan terakhir saya jual handphone pun saya bagi sama dia. Saya kirim ke sipir di sana, saya kirim ke koperasi ya misalnya. Iya, saya kirim. Terakhir itu saya kasih itu pertama 1 juta, saya kirim lagi 7 juta, saya jual handphone 14 plus, saya bagi 2 sama dia. Terus saya bilang, ngapain masih dibagi? Saya masih mikirin dia, karena kita 7 tahun bersama gitu loh. Nggak yang langsung bermusuhan, saya nggak mau bermusuhan gitu. Tapi karena keluarganya seperti itu sama saya, satu persatu, saya bilang sama dia, bilang sama kakak kamu, bilang sama keluarga kamu, tolong jangan hubungi saya, dan kamu juga mulai hari ini saya sudah transfer 7 juta, jangan hubungi saya lagi. Saya nggak ngeblok, demi Allah saya nggak pernah ngeblok. Kalau tuh dia masih ada dia sama saya.
terakhir dia tanya apa sudah digugat, dia beli nomor baru, dia beli handphone baru di dalam sana itu dia seperti lagi biasa. Bukannya saya pikir kalau orang di dalam tahanan itu kayak nangis terus gitu. Karena saya aja yang di sini ini ketemu Bang Dio tadi di rumah saya masih mikir gitu ya, ternyata di sana tuh nggak seserem yang saya bayangkan. Di dalam tahanan itu ternyata bisa buktinya bisa olahraga, bisa main beli handphone baru, bisa nomor baru kan kayak iya. Jadi saya bilang sama keluarganya, siapa bilang dia di sana, siapa bilang kalau dia di sana nggak ngapa-ngapain, dia masih main sosmed, masih pantau story saya screenshot semua. Berapa lama sih dari kapan masuknya? 23 Desember Dan kemudian lewat WA sama suami kapan? terakhir komunikasi. Sebenarnya dia masih komunikasi saya mungkin seminggu yang lalu, tapi saya nggak balas lagi karena saya udah terakhir ngasih saya kasih dia 7 juta. Saya langsung bilang tolong mulai hari ini jangan telepon saya, jangan lihat saya karena keluarga kamu kayak udah ibaratnya benar-benar perang gitu kan. Jadi saya melihat gak ada komunikasi sama sekali. Artinya meneror itu keluarganya ya, Iya. bukan orang-orang. Dianya enggak, yang- dianya tuh orangnya kayak pasrah, udah pasrah. Dianya tuh orangnya kayak dia yang maafin saya gitu. Tapi keluarganya aja yang setiap hari tuh di Instagram, terus nelpon teman-teman saya juga yang bikin saya bingung tuh kenapa ke teman-teman saya semuanya dia pun nelponin gitu. Karena nggak ngaruh, ini kan masalah saya dan suami saya gitu. Kenapa harus teman-teman saya semua di dan kasih tahu itu ya gini bang aja gini. Kenapa gitu? Ya, ini persoalannya kan suami istri nih kan lebih perasaannya ya. Kita lihat hukumnya. Kalau suami saya enggak, kalau suami malah enggak, karena dia udah pasrah ya bang ya. Iya. Tuh dia udah nyerah apa aja yang mau saya lakukan, dia udah Ada terserah saya. pertanyaan lain? Beliau butuh pertimbangan berapa lama sih akhirnya memutuskan untuk memasukkan diri? Maksudnya untuk bicara langsung hari itu pas saya tahu, karena ini bukan yang sekali 2 kali. Jadi pas ketahuan nggak langsung saya langsung, oh pasti saya cerai, tapi saya nggak langsung pergi, saya masih temenin dia semampu saya. Ternyata tanggal 15 Desember saya udah nggak kuat, saya kabur langsung beli tiket di bandara ke Jakarta dengan 1 koper. Hanya ingin gugat cerai atau ada gugatan? Bukan cerai aja, cerai. Cerai. Nggak ada harta gono gini ya. Karena kan ada. dipastikan harta gono gini nggak ada karena Udah habis. hartanya pasti disita sama kejaksaan. Tapi suami udah tahu perihal gugatan ini. Kalau digugat tahu, tapi dia maksudnya kapan digugatnya? Saya kan masih konsultasi sama Bang Dio dan bisa Bang Dio hari ini untuk melengkapi surat-surat karena harus bikin surat domisili dan lain-lain kemarin ya Bang. Nah memang karena lari dari Manado ke Jakarta kan harus ada tinggal di Jakarta kan. Makanya kita lihat tinggal di mana. Oh udah bikin domisili di mana, di daerah Jakarta Selatan sini kan, di Tebet kan masuk wilayah Jakarta Selatan. Tentunya kita coba konsultasi karena ini istri ini kan ada di Jakarta Selatan, berarti kan gugatannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tempat istri tinggal berdomisili. Mbak Lia ada anak ya sih dari pernikahan? Alhamdulillah. Belum ada. Alhamdulillah dong. Masa Selama suami main di Lionel itu pernah nggak sih kayak ngasih barang yang mencurigakan, misalnya tas mewah gitu ke Mbak Lia? saya dapat jatah sebulan itu dulu 3 juta, 1 tahun yang lalu sudah naik 5 juta per bulan. Pendapatan dari gaji suami. Dikasih jatah sama dia lah ya. Jadi nggak ada. Mbak Lia maaf mengulang, kebahagiaan ini hancur tuh sejak kapan sih Mbak Lia? Kebahagiaan rumah tangga ini hancur sejak kapan Mbak Lia? Sejak kapan ya? Sejak dia melakukan kebohongan berkali-kali. Karena kita sebenarnya saya baik-baik aja loh. Saya 7 tahun ini nggak pernah berantem. Bentak aja sih kita nggak pernah berdua. Jadi kalau kita marah kita gini, besok pasti sudah baik lagi. Tapi kalau udah masalah ini tanggal 2 Desember kalau tepatnya itu kayak aku langsung yang shock banget nih. Bercanda gitu. Ini belum masuk. Oke. Mas Pur ya.